Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Presisi Utama. Dalam rangka menyambut Hari Bayangkara ke-79, Polda Kalimantan Tengah menggelar puncak bakti kesehatan bagi masyarakat secara gratis. Kegiatan ini dipusatkan di Gedung Geraha Bayangkara Mapolda Kalteng. Berikut laporan dari Bribda Paula Christine untuk Anda. Selamat pagi dan salam presisi. Pemirsa, Kapolda Kalimantan Tengah dan Wakapolda Kalimantan Tengah hari ini melaksanakan kegiatan bakti kesehatan serentak dalam rangka Hari Bayangkara ke-79 tahun 2025 yang bertepat di Geraha Polda Kalimantan Tengah. Dan seperti apa kegiatannya? Berikut liputan selengkapnya untuk Anda. Dalam rangkaian memperingati Hari Bayangkara ke-79, Polda Kalteng menggelar puncak bakti kesehatan untuk masyarakat di Gedung Geraha Bayangkara Mapolda Kalteng. Kegiatan ini mendapat sambutan luas dari warga dan dihadiri langsung oleh Kapolda Kalteng, Irjen Pol Iwan Kurniawan bersama Ketua Bayangkari Daerah Kalteng, Nyonya Maya Iwan Kurniawan. Turut hadir Gubernur Kalteng Agustiar Sapran, para pejabat utama Polda, Forkopimda, dan masyarakat umum. Kapolda menegaskan bahwa bakti kesehatan ini merupakan bentuk nyata kepedulian Polri terhadap kondisi kesehatan masyarakat, khususnya di wilayah Kalimantan Tengah. Ini salah satu dari beberapa kegiatan yang digelar oleh Polri dalam rangka menyongsong memperingati hari ulang tahun Bayangkara ke-79. Hari ini puncaknya kegiatan bakti kesehatan. Sebenarnya hari bakti kesehatan ini sudah dilakukan sejak tanggal 1 Juni sampai dengan nanti puncaknya di tanggal 1 Juli. Perlu saya informasikan rekan-rekan sekalian, kegiatan bakti kesehatan ini bertujuan untuk membantu masyarakat khususnya di wilayah Kalimantan Tengah ini untuk lebih bisa mendapatkan pelayanan kesehatan. Adapun beberapa pemeriksaan yang dilakukan seperti pelayanan umum, kemudian juga pemeriksaan dari dokter spesialis, ada juga pemeriksaan terkait dengan pap smear, kemudian juga pemeriksaan gigi, katarak, dan juga ada tadi kitanan. Nah, kami itu mendapatkan target kurang lebih 2.000 masyarakat. Namun demikian, sampai dengan saat ini kurang lebih hampir 4.217, jadi melampaui target. Kami memberikan pelayanan kesehatan. Dan juga ada beberapa pelayanan kesehatan yang bergerak secara mobile. Jadi tim dipersiapkan, kemudian dilengkapi dengan alat kesehatan dan juga obat-obatan, bergerak mobil dengan sasaran teman-teman kita yaitu pengemudi ojek daring atau online. Kenapa mereka menjadi satu target? Kita melihat bahwa cukup rentan mereka itu terhadap kecelakaan. Tetapi kalau fisik mereka bagus, kesehatan mereka juga bagus, saya yakin mereka juga pasti akan bisa mengendarai kendaraan dengan selamat dan tidak terjadi kecelakaan ataupun mengakibatkan ada korban baik pengemudinya maupun penumpangnya. Nah, itu kita datangi di titik-titik tempat kumpulnya para pengemudi ojek online itu dan kita lakukan pemeriksaan. Apa yang diperiksa? Tensinya diperiksa. Kemudian ada pemeriksaan lab sederhana, pemeriksaan kolesterol, gula darah, itu kan bisa langsung dengan alat yang sekarang kita miliki bisa ketahuan lah. Dan setelah itu kita berikan juga obat-obat pendukung seperti vitamin. Pelayanan kesehatan ini diberikan untuk semua kalangan, mulai dari anak-anak, orang dewasa hingga lansia. Kegiatan ini diharapkan memberikan dampak positif bagi kelompok rentan seperti balita dan lansia. Tujuannya adalah untuk meningkatkan kualitas hidup sekaligus mencegah penyakit-penyakit kronis dan gizi buruk sejak dini. Selain sebagai wadah pelayanan medis, kegiatan ini menjadi momen penguat hubungan Polri dengan masyarakat. Ini juga menjadi bukti nyata bahwa Polri hadir untuk masyarakat.
Acara ditutup dengan pelaksanaan bakti kesehatan secara virtual yang dipimpin langsung oleh Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo. Kapolda Kalteng dan Gubernur turut berpartisipasi dalam sesi virtual yang terhubung dengan seluruh jajaran Polda di Indonesia. Dari Humas Polda Kalimantan Tengah melaporkan untuk Polri TV. Setelah informasi yang dapat kami sampaikan, saya Bribda Paula Bid Humas Polda Kalimantan Tengah melaporkan untuk Polri TV. Menyambut Hari Bayangkara ke-79, Polda Papua Barat menggelar bakti kesehatan untuk masyarakat di Rumah Sakit Bayangkara Polda Papua Barat. Kegiatan ini merupakan bentuk nyata kepedulian Polri dalam bidang sosial dan kemanusiaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, dan salam presisi. Saya Bribda Zahra menginformasikan bahwa dalam rangka menyambut HUT Bayangkara ke-79, Polda Papua Barat melalui Bitdokes Polda Papua Barat melaksanakan kegiatan bakti kesehatan secara serentak. Dalam rangka menyambut HUT Bayangkara ke-79, Polda Papua Barat melalui bidang Dokes menggelar bakti kesehatan di Rumah Sakit Bayangkara Polda Papua Barat. Kegiatan ini dihadiri langsung oleh Kapolda Papua Barat, para pejabat utama Polda, Wakil Gubernur Provinsi Papua Barat, serta unsur Forkopimda Provinsi. Berbagai layanan kesehatan diberikan secara gratis, diantaranya donor darah, pemeriksaan kesehatan anak stunting, pemeriksaan kesehatan ibu hamil, dan khitanan massal. Melalui bakti kesehatan ini, Polri menunjukkan komitmennya untuk selalu hadir bagi masyarakat, tidak hanya dalam bidang penegakan hukum, tetapi juga dalam bidang sosial dan kemanusiaan. Dalam momentum Hari Bayangkara ini, Polda Papua Barat menegaskan komitmennya untuk tidak hanya menjaga Kamtibmas, namun juga terlibat aktif dalam berbagai aksi kemanusiaan yang menyentuh langsung kebutuhan masyarakat. Dari Humas Polda Papua Barat, melaporkan untuk Polri TV. Demikian informasi yang dapat kami bagikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Santi Santi Om, salam kebajikan, dan salam presisi. Menjelang Hari Bayangkara ke-79, Polres Bantul Polda DIY menggelar bakti sosial bagikan sembako kepada warga kurang mampu. Dalam rangka menyambut Hari Bayangkara ke-79, Polres Bantul menggelar kegiatan bakti sosial dengan menyalurkan bantuan sembako kepada warga kurang mampu di Dusun Tosoran, Wukirsari, Imogiri, Kabupaten Bantul. Kegiatan tersebut dipimpin langsung oleh Kapolres Bantul AKBP Novita Ekasari. Kegiatan ini merupakan wujud kepedulian Polri terhadap masyarakat, sekaligus sebagai bentuk pengabdian menjelang peringatan Hari Bayangkara ke-79. Melalui aksi sosial ini, Polres Bantul menunjukkan bahwa polisi tidak hanya bertugas menjaga keamanan dan ketertiban, tetapi juga hadir untuk membantu masyarakat yang membutuhkan. Salah satu penerima bantuan, Ibu Ngantina mengungkapkan rasa terima kasihnya kepada Polres Bantul atas kepedulian yang telah diberikan. Kegiatan bakti sosial ini menjadi bagian dari upaya Polres Bantul untuk terus menjalin kedekatan dengan masyarakat, serta memperkuat nilai-nilai humanis dalam pelaksanaan tugas kepolisian. Dari Humas Polres Bantul, Polda Daerah Istimewa Yogyakarta melaporkan untuk Polri TV. Polres Ngawi Polda Jatim melaksanakan kegiatan sosial dalam rangka program Jumat Berkah. Kegiatan bersama masyarakat ini membagikan 100 paket nasi kotak kepada para jemaah sholat Jumat. Polres Ngawi Polda Jatim yang dipimpin Kapolres Ngawi AKBP Charles Pandapotan Tampu Bolon kembali melaksanakan kegiatan sosial dalam rangka program Jumat Berkah. Kali ini 100 paket nasi kotak dibagikan kepada para jemaah sholat Jumat yang berada di dua lokasi, yakni Masjid Besar Nurul Iman Kecamatan Karangjati dan Masjid Al-Hidayah Dusun Bangun Kecamatan Karangjati. Kegiatan ini merupakan bentuk kepedulian kami kepada masyarakat, khususnya para jamaah Jumat. Harapannya bisa membawa keberkahan dan mempererat silaturahmi antara polisi dan warga.
Purworejo menggelar pelatihan kehumasan untuk tingkatkan kemampuan digital anggota. Selain itu, kegiatan ini juga untuk membangun citra positif Polri dan memperkuat komunikasi dua arah dengan masyarakat. Dalam rangka meningkatkan kemampuan kehumasan dan pemanfaatan media sosial di lingkungan kepolisian, Polres Purworejo menggelar pelatihan kehumasan. Kegiatan ini diikuti oleh 100 personel dari jajaran Polres Purworejo dan Polsek jajaran yang membidangi fungsi kehumasan. Wakapolres Purworejo Kompol Nana Edi Sugito menegaskan pentingnya peran kehumasan dalam membangun citra positif Polri, serta memperkuat komunikasi dua arah dengan masyarakat. Para peserta juga dibekali dengan tips and trick membuat konten yang menarik agar pesan-pesan Polri lebih mudah dipahami publik, khususnya generasi muda yang aktif di media sosial. Dengan adanya pelatihan ini, diharapkan seluruh personel yang terlibat dalam fungsi kehumasan dapat menjadi ujung tombak dalam membangun kepercayaan masyarakat melalui komunikasi yang informatif, transparan, dan humanis. Dari Humas Polres Purworejo, Polda Jawa Tengah melaporkan untuk Polri TV. Dalam rangka memperingati Hari Bayangkara ke-79, Polres Tarakan gelar kegiatan bakti kesehatan dan sosial di Kelurahan Selumit Pantai. Kegiatan ini menyentuh komunitas ojek online dan warga di kawasan transformasi Kampung Narkoba. Polres Tarakan menggelar bakti kesehatan dan sosial pada Senin 16 Juni 2025. Kegiatan dipusatkan di Kelurahan Selumit Pantai, kawasan sasaran Polres Tarakan untuk diubah menjadi kampung warna-warni bebas narkoba. Kegiatan ini diselenggarakan secara serentak di seluruh Indonesia, dibuka langsung oleh Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo secara virtual. Adapun layanan yang diberikan meliputi pemeriksaan kesehatan gratis untuk 100 orang, donor darah dengan peserta dari TNI Polri dan Bayangkari, hitanan massal untuk 100 anak, dan bantuan sembako untuk 150 driver ojek online. Dalam kesempatan ini juga diserahkan tongkat bantu jalan untuk 2 penyandang disabilitas, sebagai bentuk empati Polri pada semua lapisan masyarakat. Dalam bakti kesehatan ini, antusiasme warga terlihat jelas. Mereka menyampaikan terima kasih atas kegiatan yang telah membantu langsung kebutuhan masyarakat. Kegiatan ini bukan hanya peringatan seremonial, namun wujud kepedulian nyata Polri kepada masyarakat Tarakan. Kegiatan ini ditinjau oleh Wakapolda Kalimantan Utara Brigjen Pol Suseno Nurhandoko. Ia melihat langsung aktivitas pelayanan yang diberikan oleh jajarannya. Polres Tarakan berharap kegiatan ini dapat mempererat hubungan Polri dan masyarakat, serta mendorong kawasan bebas narkoba di Selumit Pantai. Selain itu, Polri berkomitmen untuk terus hadir membersamai kehidupan sosial masyarakat. Dari Humas Polres Tarakan melaporkan untuk Polri TV. Pemirsa, kami akan segera kembali usai jeda berikut ini.